Shalom, selamat malam Jemaat GPPS yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama mengikuti ibadah secara online kategori Kala Ministry, dan saya mengajak untuk kita bersama-sama bersepakat di dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang menaungi setiap kehidupan kami dengan kemurahan Tuhan, dengan belas kasihan Tuhan. Buat hidup kami tetap setia kepada Tuhan, buat hidup kami terus memandang kepada Tuhan. Kami akan memuji-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Setiap kita yang berbahagia karena kehadiran Tuhan, baik yang ada di rumah maupun dimanapun saat ini, percayalah sukacita Tuhan penuhkan bagi setiap kita karena kehadiran-Nya. Amin. Ku berbahagia, yakin teguh,
Shalom, puji nama Tuhan. Pada kesempatan ini kita boleh berkumpul kembali dalam ibadah online. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa menyatukan hati kita. Terima kasih Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Bapa kami mengucap syukur Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu, kami boleh belajar firman-Mu Tuhan. Engkau urapi kami semua, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, pada kesempatan ini kita boleh memperingati kematian Tuhan pada besok. Apa dan bagaimana kematian itu? 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. 2000 tahun yang lalu, Dia bangkit untuk menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Kita mau belajar apa arti dari kematian Kristus. Yang pertama adalah Yesus mati untuk menebus dosa kita. Kita mau lihat di dalam ayatnya, di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-29. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-29, demikian bunyi firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Sebelum Yesus menjadi Tuhan, Yohanes sudah ditunjuk oleh Allah untuk menjadi perantara. Yohanes menjadi perantara bagaimana Yesus akan tampil sebagai Tuhan. Dikatakan di sini, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes Pembaptis yang kita kenal di sini tidak mampu untuk menghapus dosa. Tetapi melalui perkataan yang disampaikan kepada Yohanes mengatakan, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ayat 30, dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Yohanes menyatakan bahwa sebelum Yohanes ada, Tuhan Yesus sudah ada. Ayat 31, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dia dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Allah sudah menjanjikan kepada bangsa Israel suatu pengampunan dosa, yaitu Yesus sendiri. Bahwa Yesus mati untuk mengampuni dosa kita. Yesus mati itu menyediakan dirinya supaya dosa-dosa kita dapat diampuni. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat ini sungguh mengingatkan kepada kita pada waktu Allah menciptakan kita manusia di Taman Eden. Allah menjadikan manusia bukan sebagai manusia itu, tetapi Allah ingin ada hubungan, ada koneksi, supaya Allah bisa bercakap-cakap dengan manusia. Tetapi karena dosa, itu menyebabkan hubungan manusia dengan Allah itu menjadi putus. Firman Tuhan dikatakan di sini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Yesus datang. Yesus mati. Itu untuk mengampuni dosa kita. Dan kemuliaan Allah itu akan dikembalikan kepada kita. Kemuliaan Allah akan nyata dalam kehidupan kita. Roma pasal yang keempat ayat yang ke-10. Roma pasal yang keempat ayat yang ke-10. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-15. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-15 dikatakan, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Ayat 8, tetapi kebenaran karena iman berkata demikian,
Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Ayat yang ketujuh, atau siapakah yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Ayat 8, tetapi apakah katanya, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Yesus mati untuk menyelamatkan. Dikatakan sekali lagi di sini ayat yang ke-9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Kematian Kristus yang pertama adalah untuk mengampuni dosa kita. Dengan Kristus mati, kemuliaan Allah itu akan ada di dalam kita. Yang kedua, pada waktu Kristus mati akan terjadi hubungan kita, yaitu manusia dengan Allah. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-25. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-25 dikatakan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Yesus mati untuk kita. Supaya apa? Supaya terjadi pendamaian Allah dengan manusia. Terjadi adanya hubungan baik. Dikatakan sekali lagi, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Kita percaya sebagai orang-orang Kristen yang mengakui Kristus sebagai Tuhan, maka Allah akan menyatakan bahwa ada pendamaian melalui Kristus, melalui darahnya yang telah dikorbankan, dan untuk menunjukkan keadilannya, karena Tuhan akan membiarkan dosa-dosa yang telah lalu. Jadi adanya pengampunan, kemudian adanya hubungan kembali dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah itu sudah disuratkan di dalam 2 Tawari pasal yang ke-7. 2 Tawari pasal yang ke-7. Ya, 2 Tawari pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. 2 Tawari pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Ya, 2 Tawari pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 dikatakan, dan umatku yang atas namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbaring dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Pada bangsa Israel, di sini dinyatakan bahwa Allah itu akan memulihkan negerinya. Allah akan mengutus melalui Yesus Kristus untuk menjadi penyelamat. Dikatakan sekali lagi, dan umatku yang atas namaku, atas nama Tuhan, dan merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Demikian juga kita sudah ditebus. Kita akan memperoleh hubungan yang baik dengan Allah. Bapak, Ibu, rekan-rekan dimanapun berada, kalau kita mengakui, maka Allah itu akan dekat bersama kita. Allah itu akan memberikan kepada kita melalui kematian pendamaian bagi kita. Agar apa? Agar kita semua bebas dari penghukuman. Yang ketiga, bebas dari kematian. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Ini sebagai ayat mas bagi orang Kristen, bagi orang yang percaya, dikatakan,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti di sini yang ketiga, adanya kehidupan kekal. Adanya tidak menjadi binasa. Kenapa? Karena kasih Allah itu sayang kepada kita. Kasih Allah sungguh-sungguh kepada kita. Karena kita merupakan ciptaan Allah, wajah dan gambaran Allah, maka Allah itu sangat mengasihi kita. Sekali lagi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Besar kasih Allah. Untuk apa? Karena Allah begitu cinta. Allah mengasihi kita. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kematian Kristus di kayu salib yang akan kita peringati besok adalah untuk menebus dosa kita dari kematian kekal. Di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23, Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23, Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa adalah maut. Kalau kita mempunyai dosa, maka kita minta segera ampun kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya dosa ini tidak membuat kematian bagi tubuh rohani kita. Dosa membawa kita kepada kematian, membawa maut. Yesus mati untuk kita. Dengan mengaruniakan Yesus sebagai anak tunggal Allah, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang sesuai dengan rencana Allah. Hidup yang kekal adalah berarti hidup selama-lamanya bersama Allah. Hidup yang bisa memuliakan Allah. Hidup bagi Allah. Yang keempat, kalau kita sudah mengagakan pengakuan dosa kita, maka Allah akan memulihkan kita adanya hubungan yang baik Allah dengan manusia. Bahkan membebaskan kita dari segala kematian. Yang keempat, kita akan menjadi hidup bersama dengan Allah. Di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13, Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ayat 11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ayat 12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam hidupmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ayat 13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Tuhan Yesus sudah menebus kita. Dia rela mati 2000 tahun yang lalu untuk dosa kita. Sampai hari ini orang yang percaya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan, maka orang itu akan menjadi hidup. Orang itu akan menjadi umat kepunyaannya Tuhan. Dikatakan di ayat 10, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Kematian Yesus untuk dosa kita. Satu kali untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, Yesus mati hanya untuk sekali. Yesus mati untuk kita, dosa-dosa kita agar diampuni. Dan kita menerima hidup.
hidup bersama-sama dengan Dia. Supaya apa? Kita mau lihat di ayat yang ke-12 ya. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Kita sebagai orang percaya, pakai anggota tubuh kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mungkin dulu mata kita bisa melihat banyak hal yang berdosa. Tetapi karena kita menjadi percaya, mata kita boleh melihat kemuliaan Allah. Mulut kita mungkin sering mengucapkan hal-hal yang kurang baik. Tetapi kita bertobat, mengakui Yesus sebagai Tuhan. Maka pakai mulut kita untuk memuji, memuliakan. Bahkan kita bisa untuk membangun kerohanian rekan-rekan kita. Membangun diri kita supaya kita tetap punya hubungan dengan Allah. Mungkin tangan kita, pendengaran kita, yang sering mendengarkan perkataan-perkataan yang kurang baik. Tetapi dengan pertobatan total, kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pakailah anggota tubuh kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Apalagi hati kita sudah ditebus untuk menjadi serupa dengan Allah. Kita mau pakai. Biarlah kemuliaan Allah itu akan menyertai kita. Biarlah Allah itu memakai tubuh kita. Dikatakan sekali lagi di ayat yang ke-13, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Senjata kebenaran yang bagaimana? Senjata yang bisa memberikan kesaksian untuk menyatakan bahwa Allah itu ada beserta kita. Allah itu bisa menuntun kita. Kita bisa menyelamatkan mereka, rekan-rekan kita, saudara-saudara kita. Dengan tubuh kita boleh memancarkan kasih Tuhan kepada mereka. Rekan-rekan kita yang merasa gelisah, kekurangan, butuh doa, dan sebagainya, kita gunakan tubuh ini sebagai alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berarti kita memiliki hidup bersama-sama dengan Tuhan. Jadi yang pertama, kita ada pengampunan dosa. Yang kedua, ada pemulihan hubungan manusia dengan Allah. Yang ketiga, bebas dari kematian yang kekal. Yang keempat, hidup bagi Allah. Nah, ini merupakan hal yang penting. Satu hal, kita tetap menjalankan keselamatan untuk diri kita. Bukan orang percaya sudah diselamatkan, tetapi perlu kita jaga keselamatan. Kita mau lihat di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Perikopnya berjudul, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ayat 12, kita baca ya. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka, seperti bintang-bintang di dunia. Ayat 16, sambil berpegang kepada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Firman Tuhan memberikan kepada kita untuk tetap mengerjakan keselamatan. Kalau kita sudah menerima keselamatan dari Kristus, maka kita boleh mengerjakan dengan sungguh-sungguh.
percaya kepada Kristus, maka Allah itu akan menyertai kita. Mengerjakan keselamatan, banyak hal yang kita lakukan. Kita bisa melakukan bersaksi, itu mengerjakan keselamatan. Memuji-muji Allah untuk kerohanian kita, supaya tidak down atau tidak turun. Supaya apa? Kita tetap bersemangat. Api Roh Kudus akan membakar kita, supaya keselamatan ini tetap berlangsung dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus, mari kita mau belajar dengan kematian Kristus yang mati untuk kita satu kali saja, supaya kita boleh menjadi hidup. Jangan biarkan Kristus mati untuk yang kedua kali. Jadikan Kristus mati untuk yang pertama kali bagi kita dan untuk selama-lamanya. Yakinlah bahwa Kristus ada dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini, arti dari kematian Kristus adalah supaya kita menjadi orang yang hidup, menerima hidup yang kekal bersama-sama dengan Kristus. Kita menerima janji-janji Allah. Kita menerima apa yang seharusnya kita terima. Karena Allah sudah mati untuk kita. Mari kita memperingati kematian Kristus, supaya kita boleh ingat bahwa kematian Kristus adalah kematian yang mahal, yang tidak bisa dibeli oleh apapun, termasuk di harta di dunia ini, tidak bisa memberikan keselamatan. Keselamatan merupakan anugerah Allah kepada kita. Asalkan kita percaya Tuhan Yesus akan menyertai kita kemanapun kita berada, untuk menjadi saksi dan menjadi terang. Di ayat yang ke-16 dikatakan, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, dan aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah payah. Rasul Paulus memberikan firman ini pada jemaat di Filipi, supaya kerjanya Paulus tidak menjadi sia-sia. Demikian juga Kristus mati untuk kita, supaya karya Kristus tidak sia-sia dalam kehidupan kita. Karya Kristus agar dapat bercahaya dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya kita sebagai terang dan garam dunia. Nah, kita boleh mengerjakan keselamatan itu supaya orang lain boleh menjadi selamat di dunia ini. Itulah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kita sama-sama mau berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh memperingati kematian-Mu Tuhan. Kami boleh menyatakan bahwa Engkau mati untuk kami. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Ajar kami Tuhan. Kalau Engkau sudah mati, dosa-dosa kami sudah berlalu. Dan kami boleh tetap mengerjakan keselamatan kami Tuhan. Pakai kami semua Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam paskah kematian-Mu di kayu salib. Supaya kami boleh memperingati dengan seksama. Memperingati dengan hati yang tulus. Karya-Mu yang besar untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami percaya Engkau akan menyertai kami. Kami boleh mengadahkan tangan kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Berkat Allah Bapa di dalam kerajaan surga, cinta kasih di dalam Kristus Yesus, dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus akan menyertai kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya katakan, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Amin.